Kata beliau, dosa yang sangat besar yang mampu mencabut iman kita, kata beliau, adalah tarku syukri lillah ala nikmatil iman. Kata beliau, meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat kita telah mendapat iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampean ketika ditalkin yang ditanamkan di dalam dada, di dalam kolbu kita itu bibit apa itu? Bibit iman tauhid. La ilaha illallah bukan kita ambil ketemu di jalan. La ilaha illallah bukan kita ambil hanya dapat di buku. La ilaha illallah bukan hanya kita dengar para ceramah menceritakan tentang fadhailul dzikri, tapi la ilaha illallah yang ditanamkan oleh ahlinya di dalam dada orang yang meminta kepadanya. Para ikhwan wal akhwat, jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bersama-sama mendapat satu tuntunan bimbingan daripada wali besar pada zamannya, raja wali pada zamannya, seorang mursyid kamil mukamil yang kemursyidhan seperti itu sulit ditemukan pada akhir zaman. Mungkin 100-200 tahun di atas kita susah menemukan seorang syekh mursyid seperti itu. Nah, kita ini bersyukur kita bertemu dengan beliau, mengikuti tuntunannya dengan segala kekurangan-kekurangan kita diterima sebagai muridnya. Kan serba kekurangan kita ini, Pak. Kurang ibadah, kurang ilmu, kurang segalanya. Kebanyakannya maksiat, banyak macam-macam yang tidak diridhoi oleh Allah pada kita. Nah, kita diterima untuk menjadi murid seorang wali besar pada zaman ini. Nah, ini satu anugerah. Pelihara, jaga nikmat yang sangat berharga ini. Jangan sampai ini lepas dari genggaman kita. Memang memelihara iman tauhid, akidah, tuntunan daripada seorang mursyid itu seperti memegang bara api. Godaannya besar, gangguannya besar, menggiurkan, menyenangkan dengan nafsu kita. Tapi kita lepas daripada tuntunan seorang yang fakar, yang ahli, yang mampu bertanggung jawab kepada muridnya di dunia sampai di dalam negeri akhirat. Ini susah menemukan manusia seperti beliau. Nah, maka ini anugerah, nikmat ini wajib kita jaga. Nikmat iman tauhid yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid wajib kita jaga. Satu saat seorang imam mujtahid di dalam ilmu syariat, pendiri madhab di dalam fiqih, lahir pada masa tahun 80 Hijriah, wafatnya tahun 150 Hijriah, seorang sufi, seorang arif billah, seorang muhaddis dan sebagainya, abid soleh. Beliau bernama Imam Abu Hanifah Ibnu Nu'man. Imam Abu Hanifah Ibnu Nu'man ini lahir pada masa tabi'in. Dia berguru banyak dengan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat orang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Ya Imam, ayyu dzambin a'zamu yaslabul iman?" Hai Imam, dosa apakah yang sangat besar? Yang dosa sangat besar itu dia mampu mencabut iman dari dada kita. Lalu kata Imam Abu Hanifah, kata beliau, dosa yang sangat besar yang mampu mencabut iman kita,
Kata beliau adalah tarku syukri lillah ala nikmatil iman. Kata beliau meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat kita telah mendapat iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampean ketika ditalkin yang ditanamkan di dalam dada, di dalam kolbu kita itu bibit apa itu? Bibit iman tauhid. La ilaha illallah bukan kita ambil ketemu di jalan. La ilaha illallah bukan kita ambil hanya dapat di buku. La ilaha illallah bukan hanya kita dengar para ceramah menceritakan tentang fadhailul dzikri, tapi la ilaha illallah yang ditanamkan oleh ahlinya di dalam dada orang yang meminta kepadanya. Ini bibit iman la ilaha illallah ini. Nah, kalau ini tidak disyukuri, khawatir nanti akan mati tidak membawa iman. Yang kita ingat ini kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita ingat ini mati. Karena final dari kehidupan kita sampai di sana. Penentuan pun dalam kehidupan kita ketika akhir hayat kita. Allah tidak melihat awal dari kehidupan seseorang, yang Allah lihat akhirnya. Kalau akhirnya membawa iman, pasti dia sudah ahlul jannah. La ilaha illallah kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimat samanul jannah. La ilaha illallah itu kalimat iman, kalimat ikhlas. Dia juga harganya surga. Surga tidak dibeli dengan materi dunia yang kita miliki. Surga tidak bisa dibeli dengan pangkat jabatan yang saat ini kita kerja keras untuk mencapainya. Surga hanya dibeli dengan la ilaha illallah. Bagaimana mampu materi dunia ini membeli surga? Sedangkan bangunan surga itu diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin, lubnatun min dhahabin wa lubnatun min fiddah. Satu bata dari emas, satu bata dari perak, satu bata dari emas, satu bata dari perak. Dinding-dinding surga itu dihiasi dengan yakut, jamrud, intan, berlian, segala permata-permata yang mahal di bumi. Mampu enggak kita untuk membeli surga? Tidak bisa. Nah, maka la ilaha illallah kalimat iman. Maka kita syukuri kalimat yang telah diukir oleh Syekh di dalam dada ini. Mensyukuri nikmat itu dengan mengamalkan apa yang menjadi tuntunannya. Jangan kita anggap talqin zikir seperti ijazah biasa. Jangan sampean kira talqin minasyekh itu seperti pian dapat ijazah dari orang-orang ustadz-ustadz biasa. Pak Ustadz, saya mau ijazah satu wiritan. Oh, ini wiridkan la ilaha illallah 20.000, nanti sampean bisa terbang. Oh, senang nafsu kita mau terbang. Alhamdulillah, ini ndak beli tiket lagi, sudah ke Kalimantan. Ndak usah PCR lagi. Kan terbang sendiri dia. Baca la ilaha illallah 20.000 terbang. Ternyata yang bawa dia terbang jin. Nafsunya senang. Kalau diabah la ilaha illallah bukan la ilaha illallah itu dibuat tujuan kepada sesuatu selain Allah. Itu cerdasnya wali. Itu cerdasnya seorang mursyid, supaya muridnya mengamalkan sesuatu tidak mubazir umurnya, tidak mubazir waktu yang dia mengamalkan selama sejam, 2 jam, 3 jam duduk. Kan mubazir bukan hanya makanan. Yang paling mubazir berbahaya itu umur. Wah, itu mubazir sayang, bilangin anaknya. Itu mubazir. Sedikit dia tidak sadar bapaknya waktunya banyak mubazir. Bisa tidak dia membeli waktu yang lalu itu untuk dibayar dengan bernilai ibadah? Kalau mubazir yang jatuh sedikit itu dia perhatian, tapi tidak berpikir mubazir yang dahsyat, mubazir umur yang kosong dari nilai-nilai ibadah kepada Allah. La tubazir innal mubazir ikhwanus syaitan. Jangan kalian membuang-buang, kata Allah.
membuang-buang sesuatu yang di situ mutamawal, kata ulama fikih. Di situ ada nilai harga padanya. Kalau umur ini berapa harganya, Pak? Seandainya sampean masih bisa hidup 5 menit lagi, berapa harganya? Mau ndak dibayar 100 juta, 200 juta? Orang yang operasi cangkok jantung, cuci ginjal itu, Pak, itu supaya dia masih bisa umurnya, supaya masih bisa hidup sebulan lagi, supaya masih bisa hidup 2 bulan lagi. Nah, maka kita syukuri nikmat iman. Iman tauhid yang ditanamkan oleh syekh, bukan iman tauhid seperti bibit yang nempel di permukaan bumi. Iman tauhid bibit yang ditanamkan oleh syekh di dasar kolbu, di dasar bumi hati muridnya. Kokoh ini, kuat. Kalau sampai ditanamkan juga tidak kuat, wah sudah, kasihan orang itu. Sudah ditanamkan syekh, dia tidak kokoh iman tauhidnya, sungguh terlalu itu. Bagaimana kalau yang iman tauhid itu hanya nempel di permukaan bumi? Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa furu'a fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha. Alam tara kaifa daraballah, apa kalian tidak pernah berpikir? Kaifa, bagaimana? Taro, engkau berpikir, melihat dengan mengambil iktibar. Pernah enggak? Alam taro kaifa daraballah kalimatan thayyibatan, Allah membuat sebuah perumpamaan, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, dia seperti pohon thayyibah, asluha sabitun, filsafatnya pohon, akarnya dulu terhujam ke dasar bumi, wa furu'a fis sama, baru cabangnya dahannya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, buah itu akan mendatangkan, pohon itu akan mendatangkan buah pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Nah, jadi ini tertanam. Itu pohon thayyibah. Kalau pohon khabithah, kata Allah, itu hanya nempel di atas bumi. Berarti yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid ke dalam dada kita, pohon thayyibah, syajaratun thayyibah. Yang ditanamkan Syekh Mursyid ke dalam dada kita, iman tauhid. Jangan sampai hanya di permukaan, hanya sampai di bibir, sampai di tenggorokan, tidak tembus sampai ke dalam situ. Kalau hanya sampai di bibir, tenggorokan, disenggol iblis sedikit aja, sempoyongan langsung itu. Jangankan kena angin topan, Pak, sepoi-sepoi aja bisa rebah itu. Coba saya main buktikan nanti, Pak. Kita buat tanam pohon pisang, ya sejengkal aja lah akarnya di tanah, tapi yang satu pengen tanam 1/2 meter ke bawah. Yang mana duluan tumbang? Sama-sama tanam pinggir jalan, biar sama-sama kena angin dihantam truk yang lewat. Ini yang pertama, syajaratun thayyibah, iman tauhid yang ada dalam dada. Ini nikmat anugerah yang wajib untuk kita syukuri, mensyukuri nikmat, mengamalkan, mengamankan, melestarikan apa yang dari syekh. Itu mensyukuri nikmat. Kalau sampean merubah mensyukuri nikmat apa merusak nikmat? Ya jawab sendiri aja, saya tidak jawab. Kuat tidak kita menahan nafsu untuk tidak merubah apa yang menjadi ketentuan syekh? Dari bisikan ini, kami ngamalkan ini, dengan ditambah ini jadi sakti, mudah qabul hajat, pas buka sejadah duit banyak di bawahnya. Nafsu kita kuat dan nahan daripada itu. Berani tidak merubah apa yang sudah menjadi ijtihadnya wali Allah, yang kita mengharapkan pertolongan dari dia, tuntunannya menuju Allah, kita hebat-hebat merubah. Itu sungguh terlalu berani.
Kuatnya kita nahan itu. Nah maka apa yang dari Abah amalkan sesuai standar ketentuan daripada Syekh Musa. Kali lagi kami ingatkan, kitab Fuqudul Juman itu kitab pusaka para ikhwan, warisan dari mursyid yang tidak boleh dirubah-rubah. Karena Abah sudah mengingatkan, walaupun Abah tidak mengingatkan, sebenarnya murid yang beradab tidak boleh merubah. Walaupun Abah tidak mengeluarkan maklumat, apa yang dari Abah tidak boleh dirubah, walaupun tidak mengeluarkan itu, murid yang beradab tidak boleh merubah. Ulama berpendapat yang berani merubah seolah-olah menganggap syekhnya itu tidak sempurna dengan tuntunannya seperti itu. Itu menghinakan kepada syekh. Naudzubillah. Jadi tahan nafsu kita, para ikhwan, jaga jangan sampai kita terjebak, terjerumus dengan sesuatu yang menggiurkan karena merubah daripada tuntunannya, sehingga kita lepas daripada genggaman seorang mursyid yang kamil mukamil. Ini yang pertama, kata Imam Abu Hanifah Ibnu Nu'man, tidak tarku syukri lillah ala nikmatil iman, meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat telah ditanamkan, telah mendapat iman. Ini kalau orang tarekat lebih mudah mengarahkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Talqin zikir minasyekh itu adalah bibit iman, maka kita zikir banyak. Tidak ada jalan banyak zikir, ada apapun zikir. Diberi Allah nikmat zikir, takut nanti nikmat itu jadi sombong. Diberi Allah masalah zikir, takut nanti ketika dapat masalah kecewa, putus asa. Karena nikmat dengan kesenangan itu sama-sama adalah ujian. Jangan sampai mengira ketika ada masalah saja ujian. Ketika diberi kesenangan itu juga bagian daripada ujian. Nah maka harus kuat zikirnya, tanamkan iman tauhid sehingga tidak ada pandangan kita kecuali Allah. Allah mengayakan saya, Allah menghendaki saya jatuh seperti ini. Tidak lagi kita gara-gara si fulan, gara-gara si fulan. Maka segala masalah rahasianya Allah mendidik agar kita memperkuat iman tauhid, menghujamkan kalimatul la ilaha illallah terus tembus sampai ke dasar qalbu kita. Yang kedua, kata Imam Abu Hanifah, dosa yang besar yang dikhawatirkan dia akan mampu mencabut iman, tarku su'il khatimah, tarku khawfi su'il khatimah. Ini yang kedua, tarku khawfi su'il khatimah, meninggalkan takut kalau mati tidak membawa iman. Dia tidak ada cemas dalam dirinya, tidak ada keprihatinan, tidak ada kekhawatiran saya ini nanti membawa iman apa tidak mati. Ini yang khawatirnya matinya tidak membawa iman. Tidak ada kekhawatiran, cuek-cuek saja, tenang-tenang saja, seolah-olah dia itu berteman dengan malaikat Israel. Ya Israel, nanti kalau kamu cabut nyawa saya, tunggu selesai saya la ilaha illallah baru kamu cabut. Seolah-olah orang yang seperti itu pemikirannya. Tidak ada cemas, tidak ada khawatir. Saya ini nanti mati bawa iman apa tidak? Ini perlu ditanamkan di dalam diri kita. Maka dengan amalan yang kita ke sana berangkat, ke sini berangkat, ke sana berangkat, ini bagian daripada karena khaufi su'il khatimah. Kita takut kalau mati tidak membawa bawa iman. Jadi yang ditanamkan, diajarkan mursyid ini luar biasa. Luar biasa, simple, ringan, singkat, tapi manfaatnya luar biasa. Ketika kita mati membawa iman, itu satu anugerah yang besar. Itu satu hadiah dari Allah kepada kekasih yang dikasihinya.
Nah, orang yang tidak ada cemas, tidak ada khawatir, saya nanti mati bawa iman apa enggak, asik dengan dunianya, asik dengan kesenangan-kesenangannya, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, beli ini, beli itu. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai kita asik di situ lalu meninggalkan kita ini kecemasan mati tidak membawa iman. Mati nanti membawa iman apa enggak itu tidak ada peduli lagi. Hanya di dalam dirinya kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ini kata Imam Abu Hanifah Ibnu Nu'man. Makanya seorang sufi besar pada masa lalu, beliau janda, hidup sejaman dengan Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Hasanul Basri. Sufi-sufi besar pada masa lalu hidup pada masa tabi'in. Siapa beliau? Rabi'atul Adawiyah Waliyullah. Satu saat Hasanul Basri ini terpesona dengan kecantikannya Rabi'atul Adawiyah. Semua sempurna dari beliau. Berangkatlah Hasanul Basri sowan, silaturahmi, berkunjung ke rumahnya Rabi'atul Adawiyah. Beliau pakai satir. Ketika berangkat ke tempat Rabi'atul Adawiyah dengan santri-santrinya Syekh Hasanul Basri, dengan murid-murid beliau, ketika datang masuk ke rumah Rabi'atul Adawiyah, apa kata beliau? Ada apa kalian datang ke rumah saya? Kata mereka, kami ingin silaturahmi dan ingin melamar Rabi'atul Adawiyah. Lalu kata Rabi'atul Adawiyah, siapakah di antara kalian yang paling alim? Lalu kata santri-santrinya Imam Hasanul Basri, ya Kiai Hasanul Basri lah yang paling alim. Lalu apa kata Rabi'atul Adawiyah? Saya siap kawin dengan Hasanul Basri asal dia mampu menjawab beberapa pertanyaan saya. Maharnya tidak sulit, Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada nawarin mahar itu senang dah, Pak? Pokoknya kerja keras sudah kita membaca buku untuk menjawab pertanyaan buah hati belahan jiwa itu. Kata Rabi'atul Adawiyah, kalau dia mampu menjawab pertanyaan saya siap nikah dengannya. Lalu dipersilahkan, silahkan kau tanya. Bertanyalah Rabi'atul Adawiyah kepada Hasanul Basri, ya Hasanul Basri, kata Rabi'atul Adawiyah, nanti ketika saya sakratul maut, mampu tidak saya mengucap la ilaha illallah? Kata Hasanul Basri, ini rahasia, ini rahasia Allah. Satu sudah Anda bisa jawab, gagal ini sudah. Jangankan 4, 5, 1 aja salah sebenarnya gagal sudah, tes itu. Yang kedua kata Rabi'atul Adawiyah, ya Hasanul Basri, nanti ketika saya berada dalam kubur, mampu tidak saya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur saya? Itu juga rahasia, kata beliau. Piye sampean tanya yang ini? Coba tanya yang enak-enak kan bisa nikah kita. Ya ini lain, ini bercanda aja yang ininya. Kata Hasanul Basri, itu jaga rahasia. 2 sudah tidak bisa menjawab. Yang ketiga kata Rabi'atul Adawiyah, ya Hasanul Basri, nanti ketika saya berada di jembatan Siratul Mustaqim, apakah saya mampu melewati jembatan Siratul Mustaqim? Itu juga rahasia, kata beliau. Bagaimana ini? Udah jadi nikah kita ini. Lalu kata Rabi'atul Adawiyah, bagaimana saya ingin kawin, bagaimana saya ingin nikah, sedangkan perhatian kerinduan saya sudah ke sana. Ini namanya khaufir su'il khatimah, khawatir kalau mati tidak membawa iman.
Nah, maka saya yakin semua ikhwan wal akhwat yang telah ditalqin daripada syekh, yang dibimbing abah, saya yakin semuanya ikhwan dimanapun berada, semuanya termasuk di dalam orang yang cemas, yang khawatir kalau mati tidak membawa iman. Maka tidak masuk dalam jawaban Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, kata Imam Abu Hanifah, perkara dosa yang mampu mencabut iman, kata beliau, zulmul ibad, menzalimi, menyakiti, merugikan kepada orang lain. Nah, kalau zalim itu pasti kita banyak sudah tahu malah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit kajian kita pada kesempatan manaqib ini menambah keseriusan, kesungguhan kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah tekian Pondok Pesantren Suryalaya dengan segala ketentuan-ketentuannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Setiap amalan manaqib, khotaman, ayo Bapak Ibu kita minit waktu kita. Oh, besok manaqib di sini, manaqib di sini, istiqomah terus. Orang istiqomah, walaupun sampai tidak duduk di muka, tidak masalah Pak. Kemuliaan bukan orang yang duduk di muka di sisi Allah. Walaupun kita duduk di belakang, kehinaan bukan orang yang duduk di belakang di sisi Allah. Kalau kita istiqomah terus, terkecuali udzur syar'i yang menyebabkan kita tidak hadir, maka tetap kita mendapat fadilah orang yang hadir duduk di dalam sebuah majelis-majelis yang mulia itu. Maka para ikhwan, ayo tanamkan, saya ingin istiqomah, saya ingin belajar istiqomah, mengamalkan tuntunan seorang wali istiqomah, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arif